Selamat datang di channel Light Story. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film yang sangat seru, keren, juga jenaka, yang berjudul Alice in Wonderland. Mari kita menyaksikannya. Di suatu malam di kota London, ayah Alice sedang membahas bisnis dan peluang usaha bersama dengan rekan-rekannya. Saat itu juga, Alice terbangun dari tidurnya dan keluar dari kamarnya. Melihat itu, ayahnya bergegas membawa Alice kembali ke kamarnya. Alice bercerita kepada ayahnya kalau dia bermimpi jatuh ke dalam lubang yang gelap, dan di sana dia melihat makhluk-makhluk aneh, kelinci pakai rompi, kucing yang bisa tersenyum, dan ulat bulu berwarna biru. Mimpi yang seperti nyata sekali. Ayahnya pun menenangkannya dan bilang kalau itu semua hanyalah mimpi. Kemudian Alice pun kembali tertidur. 13 tahun kemudian, tanpa terasa, Alice pun sudah beranjak menjadi dewasa. Ayahnya pun telah tiada. Kini Alice hanya tinggal bersama ibunya, yang sedang mengajaknya menghadiri pesta yang diadakan oleh sahabat mendiang ayahnya. Alice pun sebenarnya enggan untuk pergi, karena dia sedang galau dan kurang tidur. Ia menceritakan kepada ibunya bahwa akhir-akhir ini, ia sering bermimpi aneh yang sama setiap malam, seperti ia masih kecil dulu. Sementara ibunya yang mendengarkannya tampak lebih mempedulikan penampilannya daripada apa yang diceritakan Alice. You're beautiful. Sesampainya di sana, Alice dan ibunya nampak berjalan terburu-buru. Tuan rumah yang terlihat kesal karena keterlambatan mereka segera menyuruh Alice untuk segera pergi menemui anaknya yang bernama Hamish untuk berdansa. Kemudian, Alice pun berdansa dengan Hamish bersama para tamu undangan yang turut berdansa dengan pasangan mereka masing-masing. Ketika sedang berdansa, ibunya memberi isyarat kepada Hamish. Kemudian Hamish pun segera berhenti menari dan meminta Alice untuk menemuinya di gazebo 10 menit lagi. Begitu Alice berbalik, ia bertemu dengan dua gadis kembar temannya yang memberitahukan suatu kejutan buat Alice kalau hari ini Hamish akan melamar Alice. Margaret, kakak Alice, yang mendengar itu menjadi marah karena itu seharusnya menjadi sebuah kejutan untuk Alice. Ternyata, untuk itulah pesta ini diadakan. Lalu Margaret pun menasihati Alice agar mau menerima lamaran dari Hamish. 10 menit kemudian, semua orang sudah pada berkumpul di sana, menyaksikan Hamish dan Alice yang sudah berada di gazebo. Hamish pun berlutut di hadapan Alice sambil memintanya untuk menjadi istrinya. Mendadak, Alice pun menjadi bingung untuk menjawabnya. Di tengah kebingungannya, ia melihat kelinci putih yang memakai rompi biru. Kemudian Alice meminta waktu untuk berpikir dan segera berlari meninggalkan acara untuk mengejar kelinci itu. Alice pun berlari mengejar kelinci itu hingga masuk ke dalam hutan. Kemudian kelinci putih itu pun melompat masuk ke dalam lubang di bawah sebuah pohon. Alice pun segera mendekati lubang itu. Ketika ia mencoba melihat ke dalam lubang itu, tanpa sengaja Alice pun terperosok masuk ke dalam lubang tersebut. Dan kemudian ia terjatuh ke dalam lubang yang panjang dan aneh, yang terdapat banyak lampu-lampu dan benda-benda yang melayang di dalamnya. Dalam keadaan terjun bebas, Alice pun meronta dan berteriak ketakutan. Sempat mendarat di atas sebuah tempat tidur, ia kembali terpental menerobos masuk ke dalam sebuah ruangan. Dan ajaibnya, dia berhasil mendarat dengan selamat tanpa cedera. Alice pun segera berdiri dan mendapati dirinya sudah berada di dalam ruangan kosong yang aneh, di mana terdapat banyak pintu. Ia lalu mencoba mencari jalan keluar dengan membuka semua pintu yang ada. Namun tak ada yang bisa dibuka. Kemudian ia melihat ada sebuah kunci di atas meja, lalu mengambilnya. Dengan menggunakan kunci itu, ia mencoba membuka semua pintu yang ada, namun tak ada yang cocok. Ia lalu mencoba ke pintu yang lebih kecil, dan pintu itu pun terbuka. Ia mencoba masuk ke dalam pintu itu, tapi tidak muat karena pintu itu terlalu kecil. Kemudian ia pun kembali ke dalam, dan melihat di atas meja sudah ada botol yang bertuliskan, "Minum aku." Ia pun segera meminumnya. Dan tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi kecil. Ia segera berlari ke pintu itu. Tapi ia lupa membawa kuncinya. Alice mencoba memanjat meja untuk mengambil kunci itu, namun tidak sampai. Kemudian ia melihat ada sepotong kue yang tergeletak di lantai, yang bertuliskan, "Makan aku." Ia segera memakan kue itu, yang mendadak membuat tubuhnya menjadi membesar, melebihi ukuran normal, hingga kepalanya pun mengenai langit-langit ruangan itu. Alice lalu mengambil kunci itu, dan ia kembali meminum lagi cairan itu, yang membuatnya menjadi kecil kembali. Dengan kunci itu,
Alice kembali membuka pintu kecil tersebut dan memasukinya. Kemudian tibalah Alice di negeri ajaib. Suatu tempat yang indah namun terlihat aneh. Ia melihat ada tanaman-tanaman dan binatang-binatang yang aneh. Dan ia pun bertemu kembali dengan kelinci berompi biru itu yang berdiri bersama makhluk-makhluk aneh lainnya yang menatapnya dengan heran. Kemudian, kelinci putih berompi biru yang bernama Max Twip itu meyakinkan teman-temannya bahwa ini adalah Alice yang tepat. Namun, Melly si tikus meragukannya. Who are you, if I might ask? How can I be the wrong Alice when this is my dream? Alice yang bingung lalu bertanya apa yang dimaksud dengan Alice yang tepat dan siapakah mereka. Si kembar bocil gendut itu pun memperkenalkan diri mereka sebagai Tweedledee and Tweedledum yang biasa disapa Tweedles. Mereka segera menggandeng Alice dan memintanya untuk mengikuti mereka menemui Absalom buat menanyakan apakah dia adalah Alice yang tepat. Alice yang bingung pun dengan tenang mengikuti mereka. Tak lama kemudian, sampailah mereka di hadapan Absalom. Who are you? Alice. Absalom adalah seekor ulat biru yang juga bisa berbicara. Kemudian, Absalom memerintahkan untuk menunjukkan gulungan orakulum yang berisi tentang ramalan akan masa depan yang akan terjadi di Wonderland. Absalom menjelaskan akan tiba hari yang disebut hari Frapjus, di mana pada hari itu gadis berambut keriting yang adalah Alice akan membunuh Jabberwocky dengan pedang Vorpal. Jika bukan dengan pedang Vorpal, maka naga itu tidak akan mati. Mendengar itu, Alice pun menjadi takut dan mengatakan itu bukan dirinya. McTwist pun bertanya kepada Absalom apakah ini adalah Alice yang tepat. Lalu Absalom mengatakan hampir tidak mungkin dan ia pun menghilang. Kemudian mereka semua mendekati Alice untuk memastikan apakah dia adalah Alice yang tepat sesuai dengan ramalan di gulungan orakulum itu. Tiba-tiba datanglah seekor makhluk buas yang bernama Bandersnatch bersama dengan prajurit-prajurit kartu berwarna merah. Melihat itu, mereka semua pada berlarian untuk menyelamatkan diri. Tapi prajurit merah berhasil menangkap McTwips dan juga burung dodo. Alice yang sedang melarikan diri dari kejaran Bandersnatch mendadak menghentikan langkahnya karena ia masih mengira ini semua hanyalah mimpi dan di dalam mimpi tak ada yang bisa melukainya. Tak lama kemudian, Bandersnatch pun sudah berada di hadapan Alice untuk bersiap menyerangnya. Namun Melly si tikus segera berlari dengan gesit lalu menusuk mata Bandersnatch hingga copot. Bandersnatch pun langsung mencakar Alice dan kemudian meraung kesakitan. Alice pun segera melarikan diri, si kembar ikut berlari bersamanya. Kemudian muncullah Stein yang adalah ksatria pemimpin pasukan Ratu Merah, mengambil gulungan orakulum itu dan membawanya pergi. Sesampainya di persimpangan jalan, si kembar pun bingung mau mengambil jalan yang mana. Mereka pun berdebat soal itu. Tiba-tiba datanglah burung Jup-Jup menangkap mereka berdua. Lalu terbang dengan cepat membawa mereka berdua ke istana Ratu Merah. Ya, inilah dia, si Ratu Merah yang sedang marah besar karena kue kesukaannya dicuri. Ratu Merah yang memiliki ukuran kepala yang lebih besar dari ukuran normal dengan galak sedang menginterogasi kodok-kodok pelayannya. Namun kodok-kodok itu pada tidak mengaku. Lalu ia melihat ada sisa selai yang masih lengket di mulut salah satu kodok pelayannya. Segera ia mencolek selai itu lalu mencicipinya. Kodok itu pun akhirnya mengaku yang telah mencuri kuenya karena kelaparan. Namun Ratu Merah memerintahkan menangkap kodok itu dan seluruh anggota keluarganya untuk disembelih dan dijadikan makanan. Wih, kejam banget ya. Kemudian Stan menghampirinya dan memberikan gulungan orakulum dan memperlihatkan ramalan yang ada di gulungan itu. Ratu Merah pun menjadi marah melihat ramalan kalau Alice akan membunuh Jabberwocky, kesayangannya. Lalu ia segera memerintahkan untuk mencari Alice. Kemudian Stan membawa anjing yang bernama Bayard untuk melacak keberadaan Alice dan menjanjikan kalau Bayard berhasil menemukan Alice, ia akan membebaskan istri dan anak-anaknya yang ditawan oleh Ratu Merah. Sementara Alice yang sedang berjalan sendiri di dalam hutan, tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran seekor kucing yang bernama Cheshire, yang bisa melayang dan juga menghilang. Mereka pun saling berkenalan. Chess yang melihat luka cakaran di lengan Alice, segera menolongnya dengan membalut luka itu. Chess pun segera mengajak Alice mengikutinya untuk bertemu dengan Heather.
Heather yang sedang asyik menikmati perjamuan minum teh bersama Melly dan kelinci urakan yang bernama Mashir terkejut melihat kedatangan Alice. Heather menyambutnya dengan sangat gembira dan langsung bisa mengenali kalau itu adalah Alice. Absolutely, Alice. I'd know you anywhere. Kemudian Heather menggandeng Alice untuk duduk minum teh bersama sambil mengobrol mengenai hari Frapjus. Hari di mana Alice akan membunuh Jabberwocky. Dan ia akan kembali menarikan tarian Featherwaken dengan semangat. It's a dance. Saat sedang asyik mengobrol, mereka mendengar suara kuda dari kejauhan. Dan samar-samar terdengar prajurit merah sedang berjalan menuju ke tempat mereka. Heather yang sedang ketakutan segera memaksa Alice meminum ramuan yang membuat tubuhnya semakin mengecil lagi hingga bajunya kedodoran. Lalu Heather segera menyembunyikannya ke dalam teko. Stan yang tiba bersama Beard dan para prajurit merah langsung menanyakan tentang keberadaan Alice. Heather mengalihkan pembicaraan dengan berpura-pura bernyanyi. Mendadak, Stan pun menjadi marah lalu mengancam Heather. Mendengar itu, Heather hanya tertawa dan kemudian kembali bernyanyi. Beard yang sedang melacak keberadaan Alice segera mendekati Heather lalu mencium teko yang dipegangnya. Heather pun memberikan isyarat kepada Beard dan mendadak Beard segera menjauh dan berlari masuk ke dalam hutan. Melihat itu, Stan menyuruh para prajurit merah untuk mengikutinya. You're all mad. Dan kemudian, dia pun segera meninggalkan mereka. Setelah aman, Heather membuatkan baju mungil buat Alice dan kemudian mengeluarkan Alice dari dalam teko. Takut kalau Stan akan kembali lagi, Heather pun segera meletakkan topinya di atas meja lalu meminta Alice naik ke atasnya dan kemudian membawanya untuk pergi berjalan-jalan. Saat sedang berjalan, Heather menceritakan ramalan tentang Alice yang akan membunuh Jabberwocky. Alice pun segera turun dari topi dan mengatakan kalau dia tidak bersedia untuk membunuh Jabberwocky karena ia tidak tega untuk membunuh. Mendadak, Heather pun menjadi kesal, lalu menurunkan Alice dari pundaknya. Dengan marah, ia mengatakan kepada Alice, ia akan tega membunuh Jabberwocky. Setelah ia tahu kejahatan apa yang telah dilakukan Ratu Merah bersama dengan naga kesayangannya, Heather pun menceritakan bahwa dulu ia bersama kaumnya menjadi pelayan Ratu Putih, di mana suatu ketika ia bersama keluarganya sedang melakukan pertunjukan untuk menghibur Ratu Putih. Tiba-tiba, Jabberwocky datang menyerang kerajaan Ratu Putih. Bersama dengan para pasukan merah, mereka berhasil merebut tahta dan pedang Vorpal milik Ratu Putih. Serta membumi hanguskan seluruh desa yang membuat kaum dan keluarganya terbunuh. Tengah lagi mengobrol, tiba-tiba terdengar deru langkah para prajurit merah. Mendengar itu, Heather segera membawa Alice untuk melarikan diri ke dalam hutan. Namun, para prajurit merah yang dibantu Beard untuk melacak nampaknya akan segera menemukan mereka. Karena merasa terdesak, Heather segera menempatkan Alice di topinya, lalu menyuruhnya berpegangan erat-erat. Dan kemudian ia melempar topi itu hingga terbang jauh, melayang. Ia lalu menyerahkan diri. Sementara dari kejauhan, Alice hanya bisa pasrah melihat Heather yang telah ditangkap oleh para prajurit merah. Karena hari sudah gelap, Alice yang telah letih segera masuk ke dalam topi Heather untuk beristirahat. Keesokan paginya, ia dibangunkan oleh Beard yang membalikan topi itu. Dengan kesal, Alice bertanya kepada Beard mengapa ia membantu para prajurit merah untuk menangkap Heather. Beard menjawab dengan sedih kalau ia terpaksa melakukannya karena keluarganya ditawan oleh Ratu Merah. Kemudian, Alice meminta tolong kepada Beard mengantarnya ke istana Ratu Merah untuk menyelamatkan Heather, sekalian membawakan topinya. Dengan membawa Alice di punggungnya, sambil menggigit topi Heather, Beard segera berlari dengan cepat menuju istana Ratu Merah. Sesampainya di sana, Alice segera meminta Beard melemparkan topi Heather ke dalam tembok istana. Alice, yang tubuhnya masih dalam keadaan kecil, dengan mudah menyelinap masuk melalui celah kecil yang terdapat pada tembok istana. Setelah tiba di dalam, ia bersembunyi dan melihat Ratu Merah yang sedang bermain golf dengan menggunakan burung sebagai tongkat dan landak menjadi bolanya. Karena memukul terlalu keras, bolanya pun masuk ke dalam tanaman yang rimbun. Dan McTwips pergi mengambilnya. McTwips pun kaget melihat Alice ada di sana yang sedang mencoba menolong si landak. Lalu Alice meminta kue kepada McTwips supaya ia bisa kembali ke ukuran normal.
Kemudian ia pun memberikannya kepada Alice. Karena makan terlalu banyak, tubuh Alice pun menjadi sangat besar. Dan ia pun terlihat oleh Ratu Merah. Lalu dengan heran, Ratu Merah menanyakan siapakah gerangan ini. Karena gugup, McTwist tanpa sengaja mengucapkan kata From Umbridge. Sehingga dengan terpaksa, Alice pun memperkenalkan dirinya dengan nama dari Umbridge, yang sedang melarikan diri dari desanya akibat dibully karena badannya yang membesar dan ingin curhat kepada Ratu Merah. Mendengar itu, Ratu Merah pun merasa senang, lalu mengajak Alice masuk ke dalam istananya. Lalu, Ratu Merah duduk di singgasananya. Kemudian, Ratu Merah pun ingin memperlihatkan sedikit hiburan kepada Alice. Dan segera, ia memanggil dua bocah gendut yang dipanggilnya itu, yang ternyata adalah si kembar Tweedles dengan tingkahnya yang kikuk. Terlebih lagi ketika mereka melihat Alice yang sedang berusaha memberikan isyarat kepada mereka untuk tidak mengatakan apa-apa. Ratu Merah pun tertawa dan kemudian menyuruh mereka pergi. Stan yang mendatangi Ratu Merah menanyakan siapa gadis manis yang duduk di sebelahnya. Ratu Merah menjawab namanya Kemudian Stan pun mengatakan kepada Ratu Merah kalau ia telah menangkap Heather untuk dimintai keterangan tentang keberadaan Alice. Heather pun dibawa masuk menemui Ratu Merah dalam keadaan tangan dan kakinya yang dirantai. Ratu Merah lalu menanyakan kepada Heather di mana Alice berada. Namun, Heather yang berpura-pura tidak tahu mencoba mengalihkan perhatian dengan bertingkah seolah-olah takjub dengan kepala Ratu Merah yang berukuran besar dan ingin membuatkan topi untuknya. Heather pun mengatakan kalau ia dulu adalah pembuat topi untuk Ratu Putih. Namun, tidak bisa berbuat banyak karena ukuran kepala Ratu Putih yang terlalu kecil. Berbeda dengan kepala Ratu Merah yang megah dan indah, dan ia menawarkan diri untuk membuatkannya bermacam-macam topi yang bagus untuknya. Kemudian Heather menyebutkan bermacam-macam jenis topi yang semuanya itu pasti cocok bila dikenakan di kepala Ratu Merah. Mendengar pujian dari Heather, Ratu pun nampak sangat senang dan tersenyum padanya. Sambil membawakan topinya, Alice datang menemui Heather yang sedang gembira dapat membuat topi lagi. Namun Alice mengingatkan kalau ia membuatnya untuk Ratu Merah. Mendengar itu, Heather mendadak tersadar dan berubah menjadi galau. Alice pun berusaha menenangkannya. Heather mengatakan kalau dia membuatkannya karena takut. Lalu Alice segera mengambil topi Heather dan mengenakannya kembali di kepalanya, yang membuat Heather kembali merasa tenang. Heather meminta kepada Alice untuk segera mencari pedang Vorpal yang disembunyikan oleh Ratu Merah dengan meminta bantuan McTwist, lalu membawa kembali pedang tersebut kepada Ratu Putih. Kemudian Alice segera berjalan di dalam istana untuk mencari McTwist. McTwist yang sudah mengetahui di mana keberadaan pedang Vorpal tersebut segera mengantarkan Alice ke tempat di mana Ratu Merah menyembunyikannya. Dan ternyata pedang itu ditempatkan di dalam sebuah peti di kandang Bandersnatch. Alice pun enggan untuk masuk, mengingat luka akibat cakaran Bandersnatch di lengannya yang semakin terasa parah karena sudah infeksi. Mendadak, Alice pun mendapat sebuah ide. Lalu ia segera menemui Melly untuk meminta mata Bandersnatch. Kemudian ia kembali ke kandang Bandersnatch. Perlahan-lahan, Alice mendekati Bandersnatch sambil menunjukkan bola matanya, kemudian mengembalikannya. Sementara Bandersnatch sibuk memasang kembali bola matanya, segera Alice menuju peti tempat penyimpanan pedang itu dan mencoba untuk membukanya. Namun tidak bisa karena peti itu ternyata terkunci dan ia tidak memiliki kuncinya. Yang membuat Alice hanya bisa terduduk pasrah, ditambah dengan luka pada lengannya yang semakin parah membuat ia menjadi lemas dan kemudian menjadi pingsan. Keesokan paginya, Alice tersadar dari pingsannya dan melihat Bandersnatch sudah berdiri sambil menatapnya, seolah ingin menunjukkan kunci yang tergantung di kalung lehernya. Melihat itu, Alice segera mendekati Bandersnatch, lalu dengan berhati-hati, ia pun berhasil mengambil kunci itu. Kemudian, Bandersnatch segera menjilat luka akibat cakarannya pada lengan Alice, yang membuat luka itu dengan cepat menjadi sembuh. Dengan kunci itu, segera Alice membuka kotak tempat penyimpanan itu, dan akhirnya Alice pun berhasil mendapatkan pedang Vorpal. Alice yang sudah mendapatkan pedang Vorpal segera menemui Heather untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba masuklah Stan bersama prajurit merah hendak menangkap Alice.
Heather yang menyuruh Alice untuk lari segera menghadang prajurit merah dan berusaha bertarung melawan Stan yang menyerangnya. Melihat Heather yang terdesak, Melly segera kabur dan tanpa sengaja ia meneriakkan, "Ups, keceplosan!" Mendengar itu, Stan pun akhirnya mengetahui kalau gadis yang diketahuinya yang bernama Am ini ternyata adalah Alice. Alice pun segera melarikan diri keluar dari istana. Namun, para prajurit merah segera mengepungnya. Stan yang telah mengetahui dia adalah Alice segera memintanya untuk menyerah. Tiba-tiba, Bandersnatch mendobrak keluar dari kandangnya untuk menolong Alice. Segera, Alice menaiki punggung Bandersnatch. Lalu dengan cepat, Bandersnatch membawa Alice kabur melarikan diri menuju Istana Ratu Putih. Stan segera melapor pada Ratu Merah kalau Am yang ternyata adalah Alice berhasil melarikan diri, menunggangi Bandersnatch dan membawa pedang Vorpal. How could you let this happen? Tapi ia berhasil menangkap komplotannya, yaitu Heather dan Melly. Ratu Merah pun langsung menyuruh untuk memenggal kepala mereka. Off for the heads! Kemudian sampailah Alice di Istana Ratu Putih. Alice berjalan memasuki istana dengan membawa pedang Vorpal dan mempersembahkannya kepada Ratu Putih. Ratu Putih terlihat sangat senang, bercampur haru, dapat memegang pedang Vorpalnya kembali. Ia lalu meletakkannya bersama dengan baju Jira sambil mengatakan, "Sudah lengkap. Sekarang yang dibutuhkan hanyalah seorang kesatria." Tapi ukuran tubuh Alice sangat besar. Lalu ia mengajak Alice ke dapurnya yang indah untuk membuatkan ramuan buat Alice. Sambil meracik bahan ramuan, mereka pun mengobrol, membicarakan tentang Ratu Merah yang ternyata adalah kakak dari Ratu Putih. Tak lama kemudian, ramuan itu pun jadi dan segera ia meminumkannya pada Alice. Seketika itu juga, tubuh Alice kembali ke ukuran normal. Lalu, Ratu Putih membawanya untuk bertemu kembali dengan Absalom. Alice mengatakan kepada Absalom kalau ia masih belum merasa yakin kalau ia adalah Alice yang tepat. Namun sekarang, Absalom malah semakin yakin kalau dia adalah Alice yang tepat. Di hari Verbius nanti, Alice hanya tinggal memegang pedang Vorpal. Dan semuanya akan terjadi seperti apa yang telah diramalkan gulungan orakulum. Keesokan harinya, Ratu Merah beserta semua penghuni istana telah berkumpul menyaksikan Heather dan Melly yang sedang berjalan ke atas podium untuk dihukum mati. Setelah melihat sang Algojo telah mempersiapkan Heather untuk dieksekusi, Ratu Merah segera memberikan perintah untuk memenggal Heather. Namun, Heather malah menanggapinya dengan senyum. Sang Algojo pun segera mengayunkan kapaknya. Tiba-tiba, Heather pun menghilang dan topi yang dikenakannya terbang melayang. Semua yang melihatnya menjadi bingung. Dan Good morning, everyone. ternyata itu adalah ular Cheshire yang menggunakan kemampuannya untuk menolong Heather. Heather yang mendadak muncul di sebelah Ratu Merah, lalu membongkar semua kepalsuan para penjilat di sekeliling Ratu Merah yang sengaja memalsukan bagian tubuh mereka hanya untuk menyenangkan Ratu Merah yang memiliki ukuran kepala yang tidak normal. Ratu pun menjadi marah lalu menyuruh memenggal kepala orang-orang itu. Dengan gesit, Heather segera turun dari balkon lalu menyuruhkan kepada semua yang berkumpul di sana untuk bersatu melawan penindasan Ratu Merah. Dan dengan kompak, semua yang berkumpul di sana pun berseru, "Turunkan tahta Ratu Merah!" Yang membuat Ratu Merah menjadi sangat marah dan langsung menyuruh untuk melepaskan burung jup-jup miliknya. Semua yang berada di sana langsung pada berlari kocar-kacir menghindari serangan dari burung itu. Melihat itu, Heather segera kabur bersama dengan kawan-kawannya. Ratu Merah kemudian menyuruh Stan menyiapkan Jabberwocky-nya untuk bertarung. Di Istana Ratu Putih, Alice yang sedang bersama Ratu Putih bertanya kenapa bukan dia sendiri yang membunuh Jabberwocky. Ratu pun menjawab itu akan melanggar sumpahnya bahwa ia tidak akan menyakiti makhluk hidup. Melalui teropong, Ratu Putih melihat dari kejauhan Heather bersama teman-temannya dan juga keluarga Beard sedang berjalan menuju istana. Alice bersama Ratu Putih dan juga Beard segera keluar menyambut mereka dengan gembira.
Terutama Beat yang akhirnya bisa berkumpul kembali dengan istri dan anak-anaknya. Keesokan harinya, tibalah hari Frapjus, hari di mana Ratu Putih dan Ratu Merah akan bertemu dan mengutus jagoannya masing-masing untuk bertarung. Kemudian, McTwist membuka gulungan orakulum yang berhasil dicurinya kembali, yang memperlihatkan ramalan Alice akan membunuh Jabberwocky, yang membuat mata mereka yang berkumpul di sana langsung tertuju pada Alice. Kemudian, Ratu Putih mengatakan kepada Alice bahwa keputusannya ada pada Alice. Karena Alice lah yang nantinya akan maju menghadapi Jabberwocky seorang diri. Dengan perasaan gundah, Alice segera berlari untuk pergi menyendiri di sebuah taman istana. Alice yang sedang bingung kemudian bertemu lagi dengan Absalom yang sedang bergelantung dalam tahap proses menjadi kepompong. Absalom pun mengingatkan Alice pada waktu masih kecil, Alice pernah berkunjung kemari dan menyebut tempat ini dengan sebutan Wonderland. Tiba-tiba, ingatan masa kecilnya pun kembali, dan Alice kembali mengingat ketika masih kecil, ia pernah berkunjung ke Wonderland. Akhirnya, Alice pun menyadari kalau ini semua bukanlah mimpi, tapi ini adalah nyata. Absalom menasihati Alice untuk menghadapi takdir, bahwa pedang Vorpal telah memilihnya untuk menghadapi Jabberwocky. Kemudian ia mengucapkan selamat tinggal, lalu sepenuhnya berubah menjadi kepompong. Kemudian Ratu Merah dan pasukannya mulai bergerak menuju medan pertempuran. Sementara Ratu Putih dan pasukannya yang juga sudah bersiap-siap nampaknya sedang menunggu sesuatu. Tiba-tiba Bandersnatch berlari keluar dari istana dengan membawa Alice di punggungnya. Ratu Putih segera menaiki kudanya dan ia tampak senang melihat Alice yang telah mengenakan baju jirah, dan mereka pun bergerak menuju medan pertempuran. Tak lama kemudian, tibalah mereka di medan pertempuran yang menyerupai papan catur. Lalu McTwist meniupkan trompetnya, mengumumkan bahwa pertarungan akan segera dimulai. Ratu Putih memohon pada kakaknya untuk tidak bertarung dan mengembalikan mahkotanya. Tapi Ratu Merah tetap ingin bertarung karena dia sebagai putri yang tertua merasa berhak atas mahkota itu. Ia pun segera berteriak, memanggil nama Jabberwocky. Dan Jabberwocky keluar dari pertapaannya. Melihat Jabberwocky yang garang, Alice mengatakan itu mustahil. Namun Heather tetap menyemangati Alice dengan meyakinkan Alice untuk mempercayai hal-hal yang mustahil bisa terjadi seperti yang telah ia saksikan selama ini, dan memfokuskan itu dalam menghadapi Jabberwocky. Alice pun segera maju menghadapi Jabberwocky dengan berbekal percaya dan mengingat ada hal-hal yang mustahil bisa terjadi, seperti ramuan yang membuatnya mengecil dan kue yang membuatnya bisa membesar. Jabberwocky lalu menyapa pedang Vorpal sambil mengejek dengan menjulurkan lidahnya. Alice segera mengayunkan pedangnya menebas lidah Jabberwocky hingga putus. Jabberwocky yang marah lalu menyerang Alice dengan ekornya hingga membuat Alice terjatuh lalu menginjaknya. Tapi Alice berhasil menghindar dan berdiri kembali untuk melanjutkan pertarungan. Melihat itu, Jabberwocky segera menyemburkan aliran listrik dari mulutnya. Alice berhasil menahan serangan itu dengan perisainya, lalu kembali menyerang Jabberwocky. Namun Jabberwocky menghempas Alice dengan cakarnya dan pedang Vorpal yang dipegangnya pun terlepas. Jabberwocky kembali menyerang Alice dengan ekornya, namun dengan cepat Heather menusuk ekor Jabberwocky. Si Ratu Merah menjadi marah dan menyuruh pasukan untuk memenggal Heather. Prajurit Putih tidak tinggal diam. Mereka segera maju bertempur melawan prajurit-prajurit merah yang menyerang. Kemudian Alice segera memungut kembali pedangnya, lalu ia berlari menaiki tangga reruntuhan bangunan kastil yang ada di sana. Melihat Alice naik ke atas reruntuhan bangunan itu, Jabberwocky segera mengejarnya. Dengan susah payah, Alice berusaha menaiki bangunan itu untuk memancing Jabberwocky menjauhi arena pertempuran, di mana kawan-kawannya ikut bertarung. Sementara Heather akhirnya berhasil mengalahkan Stan, bukan dengan pedang, tapi dengan jarum. Alice yang sudah sampai di atas reruntuhan kastil itu bersiap-siap menantikan kemunculan Jabberwocky. Tiba-tiba Jabberwocky pun nongol, lalu menyerang Alice dengan kalap. Alice segera berlindung di balik pilar untuk menghindari serangan mematikan dari Jabberwocky. Kemudian Alice kembali berlari menaiki tangga ke atas menara pada bangunan kastil itu. Hingga tibalah Alice di atas puncak menara kastil itu, namun Jabberwocky berhasil menyusulnya.
Jabberwocky yang terlalu bersemangat menyerang pun tergelincir. Melihat itu, segera Alice melompat dan menduduki leher Jabberwocky yang membuat Jabberwocky meronta-ronta berusaha melepaskannya hingga membuat Alice terlempar terambung ke atas lalu kembali jatuh sambil mengayunkan pedangnya ke leher Jabberwocky yang membuat kepala naga itu menjadi copot. Semua yang ada di situ terperanjat melihat tubuh naga yang besar itu masuk ke dalam jurang. Sementara kepalanya menggelinding menuruni tangga dan jatuh tepat di hadapan Ratu Merah yang melotot nyaris tidak percaya menyaksikan Alice berhasil membunuh naga kesayangannya seperti yang diramalkan gurungan Oraculum. Ratu Merah menjadi marah lalu menyuruh memenggal Alice. Namun salah satu prajuritnya menolak perintahnya dan diikuti prajurit merah lainnya yang beramai-ramai meletakkan senjata mereka. Tiba-tiba mahkota yang dikenakan Ratu Merah terbang dari kepalanya. Ternyata itu adalah ulat Cheshire yang kemudian meletakkannya di kepala Ratu Putih. Erasabeth of Crims. Kemudian Ratu Putih memberikan hukuman kepada Ratu Merah dengan mengasingkannya ke pulau lain. Stan juga diberikan hukuman turut diasingkan bersamanya. Mendengar keputusan itu, Stan segera mencabut pisaunya hendak membunuh Ratu Merah, namun berhasil dikagalkan Heather. Ratu Merah yang syok pun meronta dan berteriak kalau Stan akan membunuhnya sambil diseret pergi oleh prajurit merah. He tried to kill me! I'm just dead. Kaloo! Melihat itu, Heather pun segera menepati janjinya untuk merayakan kemenangan itu dengan tarian khasnya yang bernama Featherwaken yang membuat Ratu Putih, Tweedles dan kawan-kawannya ikut bergoyang. Usai Heather menunjukkan tariannya, Ratu Putih segera mendekati kepala Jabberwocky untuk mengambil darahnya dan menampungnya ke dalam botol. Lalu memberikannya kepada Alice sambil mengucapkan terima kasih kepada Alice atas upayanya dalam membela mereka. Dengan meminum darah ini akan membawa Alice pulang kembali ke dunianya. Namun keputusannya ada pada Alice. Kemudian Heather mengatakan ia bisa tinggal kalau ia mau. Usul yang bagus, namun Alice masih harus menjawab pertanyaan dari seseorang dan ada hal yang masih harus ia lakukan. Ia pun segera meminum darah itu dan Heather mengucapkan salam perpisahan lalu menghilang dari hadapannya. Akhirnya, Alice kembali ke dunianya. Terlihat orang-orang masih juga berkumpul di gazebo, sama seperti sebelum Alice berlari meninggalkan mereka. Ternyata, meskipun Alice sudah berada di Wonderland selama 3 hari, namun waktu yang berjalan di dunianya hanya beberapa menit saja. Dengan santai, ia lalu menolak lamaran dari Hamish. Karena Hamish bukanlah pria yang cocok untuknya. Alice kemudian meminta maaf pada kakak dan juga ibunya karena menolak lamaran dari Hamish. Karena Alice ingin melakukan hal-hal yang lebih berguna. Mendengar itu, ayah Hamish meminta Alice untuk berbicara bisnis di ruang kantornya. Oh, and one more thing. Kemudian, Alice pun membahas perdagangan dengan ayah Hamish. Meskipun Alice menolak lamaran dari Hamish, ayah Hamish yang adalah sahabat dari ayah Alice ingin tetap membantu keuangan keluarga Alice dengan menawarkannya pekerjaan sebagai pegawai magang di perusahaannya. Alice sangat senang menerimanya. Kemudian Alice dipercayakan untuk memperluas perdagangan ke negara lain. Alice pun berangkat mengarungi lautan untuk melakukan petualangannya yang baru di dunianya. Hello, Absalom. Dan film pun selesai. Film yang bagus, seru dan jenaka ya. Pengalaman yang dilalui Alice selama 3 hari di Wonderland telah mengubah Alice yang tadinya cemen dan galau menjadi gadis pemberani. Jadi teringat kata-kata bijak yang sering kita dengar bahwa pengalaman adalah guru terbaik kehidupan. Pantaslah bahwa film ini berhasil mendapatkan beberapa penghargaan Academy Award 2011. Disutradarai oleh sutradara senior kenamaan Tim Burton. Didukung artis kondang seperti Johnny Depp dan Helena Bonham Carter yang syarat dengan pengalaman. Hingga film ini dinobatkan sebagai film paling sukses ke-16 sepanjang masa. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.